Jadi kan yang diminta oleh Pak Salman itu kan dekolonisasinya kan, itu kan dekolonisasinya. Dan sudah saatnya zaman sekarang seperti itu yang terjadi, maksudnya. Termasuk dibilang kesenian sebagai salah satu sub terbesar dari kebudayaan, gitu kan. Bahwa tidak ada kiblat tunggal di dunia ini saat ini, gitu kan. Tidak ada lagi kiblat bahwa musik yang terbaik itu harus barat dan lain sebagainya, gitu. Tidak ada. Tetapi kita punya ruang yang disebut borderless namanya kan. Ada ruang negosiasi untuk menciptakan hal-hal itu. Tetapi untuk menciptakan alternatif yang tidak terlalu menyerupai atau menjadi epigon orang lain itu butuh persyarat-persyarat. Ya, kayak Hollis ini punya tugas berat ini karena dia di etnomusikologi kan. Ketika dia meneliti musik Sasak gitu kan. Yakinlah bahwa ada jejak-jejak walaupun tidak seutuh yang kita bayangkan dalam seluruh hazanah musik Sasak misalnya kan. Tentang leluhur kita dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi kita punya kewajiban untuk menguasai hazanah tradisi itu secara menyeluruh, baru kita dialogkan dengan hazanah yang lain. Kalau konteks Jawa kontemporer itu saya tidak menemukan. Jaduk Perianto itu enggak menurut saya. Walaupun saya sangat menghargai Mas Jaduk, mungkin saya lebih apresiasi pada almarhum Slamet Gundono misalnya kan. Gitu kan. Bayangkan Anda orang kayak Slamet Gundono itu dia dalang tetapi kekuatannya ada di musik. Dan ukulele yang dipakai Slamet itu mirip sekali dengan ukulele Ciloka kan. Tapi saya tidak mau menyamakan di situ. Tapi bayangkan orang ini dia bisa dalang sendirian tanpa harus dibantu sinden, tanpa harus dibantu gamelan dan lain sebagainya. Dia kumpulkan seluruh kekuatan pada dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya kenapa Slamet Gundono almarhum itu bisa begitu? Karena dia kuasai dulu hazanahnya. Dia kuasai apa itu pesisiran, dia keliling ke seluruh Jawa, dia keliling ke Sumatera dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini yang tidak ada. Kenapa orang hebat Sasak itu tidak lahir gitu kan. Nah dalam beberapa titik Saudara Salman ini, Kanda Salman selalu bisa mempertahankan diri karena dia beruntung menguasai sedikit banyak tentang itu. Makanya kemanapun teman-teman bandulnya ditarik, dia diputar lagi. Itu maksud saya. Yang paling berbahaya itu bagi kita sebagai orang Sasak, orang Jawa atau orang manapun tidak tahu sama sekali apa itu tradisi itu. Apalagi lebih bangga dengan tradisi orang lain. Itu bermasalah hari ini. Tahun 80-an, 90-an sikap seperti itu masih tidak jadi pertanyaan gitu kan. Itu yang disebut borderless itu. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, yang disebut tradisi itu tidak jauh berbeda dengan modernitas. Bedanya, tradisi itu tidak punya kaki ekonomi, tidak punya kaki politik. Tetapi bukan berarti tidak punya kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan hal-hal yang punya kaki politik dan punya kaki ekonomi itu. Yang punya kekuatan ekonomi dan politik itu. Dalam bahasa contohnya kan, bahasa tadi, metode tadi itu, sudah terlalu banyak filolog itu. Ahli linguistik itu yang terakhir ngomong tentang teori sistem namanya Pak Husni Mu'ad, apa kurangnya? Dia ahli ahli bahasa dan ahli Chomsky lah gitu. Chomsky. Tetapi memang saya tidak menemukan satu metamorfosa dari penguasaannya atas teori-teori itu untuk melihat hazanah Sasak itu. Itu kritik saya. Gitu kan. Nah, ini yang lagi tren dekolonisasi. Dekolonisasi terhadap pengetahuan. Tetapi artinya ya kita tidak bisa kemudian pure banget, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita bisa menggabungkan banyak hal gitu kan. Itu yang terjadi karena kosmopolitanisme sekali lagi menurut saya teman-teman itu terjadi pada masa lalu. Saya ceritakan oleh Hollis tadi kan Slendro itu ternyata dari Cina. Tetapi di situ tuh ada jebakan. Seakan-akan seluruh yang ada di Nusantara ini termasuk di Sasak itu adalah impor. Apa kita tidak pernah berpikir bahwa itu sebaliknya yang terjadi? Jangan-jangan orang-orang itu juga meniru leluhur kita gitu kan? Bisa terjadi. Itu perlu kita dekonstruksi ulang gitu kan? Dekonstruksi ulang hal-hal seperti itu gitu kan? Misalnya kayak jebakan tadi Sasa Lisan. Puluhan tahun bangsa ini termasuk orang Sasak yang paling termarginal itu dikasih mimpi bahwa kalian tidak pernah bisa menulis, gitu kan? Saya ingin cerita ya, dalam catatan kolonial di Nusantara ini ada dua tempat yang paling besar terjadi penjarahan naskah di Indonesia ini. Pertama Yogyakarta,
Ketika itu belum pecah menjadi Solo dan Jogja. Ya kan? Ketika baru pecah Palihan Negari kata orang Jogja sama Solo kan tahun 1750 berarti 1755 ketika Raffles Inggris berkuasa sebentar kan. Itu terjadi penjarahan belak-belakan. Butuh berbulan-bulan gerobak-gerobak Belanda itu menuju Semarang untuk mengangkuti naskah-naskah tertulis yang ditulis oleh leluhur kita. Di Indonesia bagian timur tenggara itu, tempatnya terjadi ada namanya Balai Kirtia, di Kelungkung tempatnya. Tetapi naskah yang di Kelungkung itu termasuk adalah naskah-naskah leluhur orang Sasak, orang Bima diangkut dari sana. Gitu. Itu kemudian makanya terhapus khazanah itu di mana saya gitu kan. Gitu. Jadi dua tempat itu, ini perlu kita telusuri lagi kan. Kaitannya ini sudah kita tinggalkan dulu maksud saya. Jadi kita perlu mengenali identitas kita itu. Apa sih identitas itu saya tanya? Mau berdebat secara posmo? Kalau mau gampangnya, kalau orang posmo itu juga, ya kita kritis lah. Tapi kira-kira begini ya, identitas itu kan omongan orang lain tentang kita yang kita terima untuk mendefinisikan diri kita. Sudah saatnya kita ngomong sendiri untuk memberikan jawaban tentang diri kita sendiri. Gitu loh. Itu identitas kan. Jangan biarkan orang lain. Mau ngomong tentang Sasak harus mengundang ahli dari Belanda. Ya kan? Mau ngomong tentang Indonesia harus mau narik orang yang ahli tentang Indonesia dari luar. Sudah saatnya kita bisa berbicara sendiri kan. Dan kesempatan itu ada maksud saya gitu. Itu identitas gitu kan. Tetapi hati-hati yang lain ini yang terakhir yang saya sampaikan soal tadi kolonial different itu yang saya maksudkan teman-teman kan jebakan-jebakan itu ya bahwa kita pernah ditaklukkan oleh Belanda, pernah ditaklukkan oleh Majapahit dan lain sebagainya itu tentatif aja. Tapi kita lihat lagi kembali gitu kan. Ada hal yang 150 tahun kita dijajah oleh Karangasem itu tidak sama seperti cerita rakyat bahwa Bali dijajah oleh Gajah Mada. Ya kan? Karena bagaimanapun penjajahan serangan Gajah Mada ke Buleleng, ke Gel-Gel dan lain sebagainya itu terjadi pra abad 15, pra kapitalisme. Ketika Karangasem masuk ke Lombok 150 tahun itu bersamaan dengan kematangan kapitalisme di Eropa. Makanya dalam catatan penjajahan Karangasem itu mereka bekerja sama dengan perusahaan dagang Denmark, perusahaan dagang Inggris untuk menjajah Lombok. Bagaimana orang Lombok tak miskin? Karena itu sudah ada nalar kapitalismenya. Itu yang saya selalu kritisi gitu. Kita bisa memanfaatkan data-data kolonial, arsip-arsip kolonial, tulisan-tulisan orientalis, Indonesianis tentang Sasak itu. Tetapi tetap harus kita kritisi. Panderkran kurangnya di situ menurut saya. Ya kan? Dia tidak mau mengatakan belak-belakan walaupun orang Lombok 150 tahun dijajah oleh kerajaan lokal bernama Karangasem, tetapi dia tidak mengakui bahwa di situ ada nalar kapitalisme yang membedakan model penjajahan ini dengan penjajahan lokal antar lokal yang lain di Nusantara. Itu kritik kita gitu. Itu yang membedakan kan. Sayangnya sampai hari ini sisa-sisa keterjajahan itu disebut kolonialite. Keterjajahan itu dilanjutkan oleh orang Lombok sendiri dengan mengamininya gitu kan. Nah ini yang dimaksud Kanda Salman, ini yang harus kita lawan. Gitu kan. Ini yang harus kita beri jawaban. Gitu kan. Ini yang harus kita beri tindakan nyata. Itu loh. Tindakan nyata. Sampai hari ini di dunia memang benar tidak ada. Kalau sudah ada kolonialisme itu isme. Harus dibedakan mana adjektif, mana kata kerja, mana kata benda. Yang ada itu sebenarnya kolonialite. Keterjajahan. Sehingga tidak ada namanya kolonialisme itu berakhir. Tidak ada. Karena yang terjadi kolonialite itu dari abad 15 sampai hari ini terjadi di seluruh luar Eropa dan Amerika. Gitu loh. Penjajahan dalam bentuk ekonomi. Itu maksud saya itu. Banyak detail-detail kronik-kronik ini yang perlu kita lihat lagi secara lebih luas karena saat ini kemungkinan itu sangat terbuka untuk melahirkan hal-hal baru gitu, kan. Ya. Mungkin ini aja. Secara substansi saya tetap setuju dengan Kanda Salman. Saya mengapresiasi teman-teman bertahan sampai jam 12 malam. Jadi kita cukupkan sampai sini Pak Moderator. Closing statement dari teman. Kalau closing statement dari saya itu
saya mendorong teman-teman, terutama di wilayah kebudayaan, terutama di bidang kesenian, untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari model-model penelitian sebelumnya tentang seni tradisi dan lain sebagainya. Karena dalam penelusuran saya, ketika kita kalah secara ekonomi dan politik, leluhur kita itu menyembunyikan hazanah, termasuk sistem of knowledge-nya, termasuk macam-macam itu di dalam kesenian. Dari cara berpakaian, dari musik, dari seni pertunjukan dan lain sebagainya gitu kan. Disembunyikan di situ. Makanya tadi yang dibacakan oleh Kakanda Salman dan lain sebagainya itu jelas sekali itu Pak. Banyak sekali Pak cara bertahan ya, cara bertahan sekaligus perlawanan ya, kalau ingin masuk ke wilayah itu, wilayah masa lalu itu salah satu pintu masuk yang masih agak bebas dari kolonisasi itu adalah kesenian. Harapannya di situ gitu kan. Harapan itu aja closing statement saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Saudara Cak Hasan. Kita beri aplaus dulu pada Cak Hasan. Berikutnya closing statement dari Saudara Salman Al-Farisi. Mungkin mau sedikit acting di depan. Duduk. Berhenti berpikir bahwa Sasak itu milik Anda sendiri. Bahwa Sasak itu hanya bisa besar kalau perjuangan Anda lakukan secara kolektif dengan sistem yang jelas. Kita beri aplaus untuk kedua pembicara pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Ini sudah jam 00 kurang 4 menit. Saya selaku moderator sangat sulit menyimpulkan karena memang malam hari ini temanya dibebaskan oleh dua pembicara tanpa bermaksud untuk menunjukkan bahwa kawan-kawan tidak profesionalitas, karena memang persiapannya cukup singkat, hanya hitungan 2 hari kalau nggak salah, untuk memamatkan beliau yang pada kesempatan 3-4 hari ini akan bertemu dengan seorang datuk dari Malaysia. Nah, kesempatan itu saya pakai untuk berkumpul dengan adik-adik. Sekali lagi kita beri aplaus buat teman-teman Ustadz yang telah memfasilitasi kegiatan ini, kawan-kawan Sasak yang luar biasa pada malam hari ini, dan tentu saja pada kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini hingga pukul 13, sungguh luar biasa. Pada Sanggar Seni Jayang